Halo guys, balik lagi sama kita. Kita ada di part 6. Gila, saking semangat makin ya. semangat ya guys. Makin dia nih Di ya. Di part 6-nya kita akan bahas apa guys? Emosional. Wes, tidak menghargai manusia. Tidak menghargai Masa tidak tidak menghargai menghargai orang lain dan lebih sering emosi? Iya. Siapa yang suka marah? Lu pernah marah gak sih? Sering. sering Marah. banget Sering Marah. banget. Kayak Kita dikit-dikit semua pasti pernah marah ya? pasti. Tapi kalau orang yang suka marah udah pasti pemarah belum? Belum Belum tentu. Belum tentu ya. Tapi yang pemarah pasti suka Marah. Oke guys, kita akan bahas yang ini guys. Oke. Yes. Ayo. Di topik kali ini kita tidak boleh menjadi pemarah atau jangan menjadi pemarah ya. Karena orang yang emosinya berlebihan itu dia cenderung gak menghargai orang lain. Yes. Yes. Itu dia sikapnya itu pasti kasar, Ya. ya kan? Ya, benar. Terus pasti kayak ke part sebelumnya tuh batu sandungan. Ya. Kenapa menjadi batu sandungan? Karena ketika kita marah, kita biasanya melampiaskannya ke orang lain. Iya. Benar banget. Kita perlu cari orang Dan untuk kita ngomong asal melampiaskan. gitu ya. Iya, kayak lu gimana sih kok jadi gini sih kok nggak bisa sih gitu-gitu. Karena ketika kita marah, kita cenderung gak memperhatikan Ya, perasaan. kita tidak bisa mengontrol diri kita Ya. sendiri dan kita tidak bisa mengontrol emosi kita, Iya, perkataan nggak kita. bisa berpikir jernih dan Ah. berkata-kata. Bahkan gue bisa ngomong sama si Bram yang gak yang sesuai kasar, keluar gitu. Iya, makanya Itu yang kita jaga guys. kita harus menjaga sikap emosional. Marah boleh, tapi tetap dijaga gitu loh. Marah itu Batasannya ya ya, ada batasan. Marah perlu kok, karena ketika dalam ketegasan pasti ada kata marah gitu loh. Marah perlu itu maksudnya si Bram guys, harus jangan salah tangkap Jangan ya. salah Maksudnya gini loh, memahami. ketika ada orang yang salah Kita menegur. tetapi tidak dia mendengarkan, tidak memperhatikan, mungkin akan keluar bahasa intonasi yang tinggi. mungkin cukup dinaikin kali ya. Kamu ngerti nggak sih yang dibilang gini? Ya. Ya, itu marah mungkin. marah. Tapi bukan berarti pemarah ya guys. Pemarah, Itu ya. maksudnya si Bram. marah di saat yang tepat dan Iya, diperlukan. Itu adalah betul. tindakan yang benar. Ya, itu menunjukkan Ya. ini kita gitu. Karena bersikap baik itu bukan hanya pas saat perasaan baik, tapi saat kita marah juga kita tunjukin kebaikan kita gitu loh. Itu yang akan dibahas di poin part ini ya. Nah, dan juga ada ayatnya nih. Aduh, Aduh. setiap part tuh ada ayat Yes. karena Tapi bentar deh, Apa sebelum kita masuk ke ayat. Jadi kayak bersikap baik itu bahkan hanya saat perasaan baik. bukan perasaan hanya baik aja, misalkan gue lagi enak enjoy gitu, kayaknya nggak ada beban, nggak ada masalah, nggak ada ini, pokoknya enjoy, bener enjoy your life, sangat menikmati hidup dan gue nggak akan pernah marah. Tapi ketika zona nyaman terganggu, Pasti marah sih. marah. Nah, Ya. itulah yang perlu kita antisipasi, bagaimana kita mengontrol emosi kita Yes. supaya kita tidak terpancing oleh situasi-situasi yang mengguncang pikiran kita. Nah, ini ayat yang sangat bagus untuk kita sama-sama guys. Coba dibaca Amsal 29 ayat 22. bagus banget nih guys. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Aduh, coba Parah nih. banget ya. Coba deh. Jadi ketika kita marah, ya kan, pasti akan ada pertengkaran. Itu yang pasti. timbul. Ya, Itu pasti banget. perselisihan. Terus perkataan-perkataan yang kurang berkenan pun ketika kita nggak bisa mengkontrol emosi kita, pasti kita akan lebih sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kasar, menghujat orang lain. Nah, Ya. ketika itu sudah timbul, ya pasti ada percekcokan, Ya. pasti ada Pokoknya berantem ujung-ujungnya. pokoknya suasana hari itu nggak enak lah, nyaman. nggak nyaman karena kenapa? Kalian sudah emosi Ya. semua gitu. Jadi Marah, marah dan hati kalian Ya, sudah panas. Ya. Padahal kalau hati pikiran pikiran panas, panas, emosi, hati panas. yang penting hati lu tuh sebenarnya dingin bisa gitu. Cuma karena sudah terlanjur apa guys? Menggebu-gebu kali ya, panas menggebu-gebu. di sini, panas di sini, ya udah. Jadi mengguncang Jadi, ya. Memeledak lah. Akhirnya Nah, timbul pertengkaran. Pelanggaran yang memang seharusnya Iya. tidak kita lakukan gitu. Ah, loh. iya. Contohnya kayak apa tuh? Sampai pelanggaran misalkan kayak ada yang misalnya di sini kena pukul, rugi dong. Iya. Keluar biaya dan aturannya lu emosi, lu patahin spion orang atau lu menghancurkan punya orang lain lah saking emosinya, dan itu yang mengakibatkan kerugian sosial sendiri karena kenapa emosi kita sendiri gitu, dan itu yang perlu Bisa kita kontrol emosi ya guys. dan itu yang perlu kita kontrol emosi kita guys. Jangan sampai kita
merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jangan sampai kayak begitu guys, karena pemarah ini sangat Parah parah, sih, sangat iya, parah. parah. Contoh kayak lo deh Bram, coba contoh deh. Lu kalau emosi sama orang atau temen lu emosi atau di tempat lu bekerja atau di tempat lu nongkrong deh, kalau udah ada yang marah, pasti ruginya seperti apa sih? Coba deh lu jelasin deh, kayak istilahnya pasti adalah pengalaman kita masing-masing gitu, kayak Ya, gimana gitu. pasti ada ketika dalam sebuah bukan di pekerjaan, pasti di mana-mana, tapi kita bahas di Iya, pekerjaan dulu mungkin ya. Ada orang yang pemarah banget itu, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Karena dampak sifat marahnya dia ini itu bisa merugikan orang lain atau enggak merugikan sekitar. Kayak contoh, dia sering dimaki-maki, dia sering dimarahin, kinerja dia makin menurun. Ya kan, kinerja dia makin menurun. Terus juga dia sering kayak gugup, sering ketakutan, takut melakukan kesalahan, Betul. takut melakukan ini itu, jadi merasa depresi juga. Benar, gitu loh. benar, Itu nggak depresi. boleh, marah yang berlebihan nggak boleh. Makanya Udah kan, merasa tertuduh ya guys, iya, makanya kan merasa dibilang bersalah deh. bolehlah marah, tapi secukupnya dan juga sesuai dengan tempat dan kapasitasnya masing-masing. Kita nggak boleh asal tiap hari marah. Dan lu pernah nggak sih merasa bersalah ketika lu udah selesai Iya. marah gitu? Kayak tertuduh banget gitu. Tadi gua kenapa sih begini gitu? Iya, kayak dia merasa ngerasa rugi gak enak nggak juga sih? sih, kayak ngerasa gak enak. Aduh, gue tadi marahnya berlebihan gak ya? Pernah sih kayak gitu. Pernah Dia ya? nanti nangis gak ya? Iya. Dia kepikiran gak Dan ya? kalau gue emang pernah sih kayak gitu. Jadi kayak Pasti istilahnya kayak, iya, rugi gitu. overthinking Tadi gue sendiri. kenapa sih gini gitu? Iya. Nah, semestinya gue nggak mesti gitu Nggak- ya. nggak harus kayak Nggak usah gitu. berlebihan gitu. Tapi karena memang emosional kita Iya. menggebu-gebu, jadi Nggak terkontrol ya. ya kita nggak bisa Lepas semua mengontrol. gitu. Ya itulah yang disebut pemarah guys. Ya, Ya makanya kita perlu jaga-jaga diri kita sendiri, jangan sampai kita dipancing oleh emosi-emosi Ya. kita sendiri. Oke guys, dan kebetulan masih ada ya Bram ya, satu ayat lagi masih ya. ada satu ayat Coba lagi deh Bram, tuh. coba deh Bram. Apa tuh Nih, Bram? dengerin ya, dia tuh ada di Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20 itu berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Wow. Tuh, amarah tuh, amarah tuh gak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Parah nggak sih guys? Kayak contoh nih, di dalam pelayanan deh, contohnya. Kalian pernah nggak sih di dalam pelayanan marah-marah gitu? Pasti Atau pernah sih. Misalnya WL-nya diomelin sama pemusik, "Lu suara lu panas iya. banget gitu." Atau singer, lu bisa nggak sih nyanyi gini-gini, lu Iya. apa lirik nggak sih? Pemusik yang nggak ngulik gitu. Pernah nggak sih kalian ngalamin kayak dia marah-marahin, Marah-marah. kerja-kerjain, dimarah-marahin, padahal kan istilahnya memang dikatakan untuk melayani memang harus totalitas, kita harus latihan gitu, harus profesional lah. Profesional dalam Kayak, melayani. kita harus mempunyai skillful buat Tuhan. Sedangkan lu di sekuler aja latihan toh supaya orang bersorak-sorai, I love you, kata gitu kan. Nah, masa untuk Tuhan aja lu nggak bisa melakukan itu gitu, maksud gue. Nah, tiba-tiba marah-marah gitu. Marah-marah. Nah, inilah yang disebut dengan ayat 1 ayat 2 ya, pasal 1 ayat 20 apa tadi? Yakobus 1 ayat 20. Ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, walaupun salah, coba gimana Bram kalau menurut pandangan lu Bram? Kalau orang salah mungkin kan harus diajarin ya, kalau misalnya ada yang salah, oh lu mestinya harus begini, coba gini untuk latihan gini dan latihan gini. Ya mungkin kalau untuk berulang-ulang mungkin bisalah marah ya, misalkan si Bram dikasih tahu tapi nggak melakukannya, misalnya Bram lu suruh latihan gini Bram gini-gini, tapi iya doang. Tapi besoknya ketemu nggak latihan, totonya dia wajib nggak dimarahi? Wajib ya, tapi Karena- bukan berarti pemarah ya. Iya. Nah, coba kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah lah, pernah sering malah kayak padahal kita udah dikasih tahu nih, oh harusnya begini. Awalnya itu kan dari baik-baik ya kan, awalnya iya. dari baik-baik, dari pelan-pelan kayak contohnya gua nih, Bram lo harusnya jangan kayak gitu, lo harusnya kayak gini. Besokannya latihan lagi, Bram jangan kayak gitu, tapi kayak gini. Tapi guanya juga nggak bisa dibilangin gitu. Iya Nggak mau aja gitu. mendengarkan, cuman iya, oh iya, tapi nggak mau berusaha untuk mempelajari kesalahan. Besokannya salah lagi, udah ketiga kalinya, otomatis marah lah. Itu wajar karena Iya. dari kitanya sendiri yang kayak menyepelekan, ya nggak menghargai pendapatnya dia. Padahal dia udah baiknya, udah ngasih masukan, udah baik untuk memberitahu, tapi dari kitanya juga memang salah gitu. Kita nggak mendengarkan, kita juga menyepelekan, kita juga menganggap kayak omongan dia masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nah, kalau misalnya dia marah itu wajar karena dari kesalahan kita sendiri. Nah, tapi yang tidak Perbolehkan. tidak dibenarkan di Oh, dalam tidak di dibenarkan. hadapan Allah apa guys?
amarah yang berlebihan, Amarah yang berlebihan misalkan yang tidak mengerjakan kebenaran, ya kayak mengerjakan perkataan yang sia-sia. kayak gitulah guys. Terus Jadi kayak ketika kita marah tuh ngomongnya langsung kasar, ya segala kebun binatang keluar, ya kan? Terus segala perkataan yang ya mutiara-mutiara yang sia-sia itu keluar semua bahasanya itu yang tidak diperkenankan di hadapan Allah, perkataan yang tidak benar. Marah boleh, tapi harus ada batasannya, gitu. Harus ada kontrol emosinya. Jadi kalau di salah satu tempat kita melayani ada yang kurang paham, ya kita bisa ajarin pelan-pelan, diskusi, jangan langsung dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, salah dikit marah mulu. Lama-lama orang itu stres ingat lu, bener. Jadi tolong gitu, jangan langsung dikit-dikit marah. Benar. Itu namanya kalau dikit-dikit marah kalian suka pemarah gitu. Jadi jangan dikit-dikit marah. Itu yang tidak dibenarkan di hadapan Allah gitu. Jangan sampai dikit-dikit marah. Itu tidak mendukung program Allah. Kita harus bisa mendukung gitu. Jangan dikit-dikit emosi, nggak bisa gitu guys. Jadi apapun menjadi kekurangan seseorang, apapun yang menjadi kelebihan kita, kita pergunakan untuk kebaikan gitu. Misalkan orang ini mempunyai kekurangan, mari kita ajari dengan baik, dengan pelan gitu. Kasih tahu dulu aja, kasih paham aja. Iya, kecuali kalau misalnya dia ternyata menyepelekan, baru kita marah. Walaupun dia ada yang kurang terus, tapi dia mau belajar, ajarin terus gitu. Oke guys. Oke, itu adalah topik kita hari ini yang mengenai jangan emosional ya. Boleh emosional tapi pada tempatnya. Boleh emosian tapi pada saatnya ya. Jangan tiap hari marah darah tinggi ya kan. Marah mulu. Jangan marah ya. Ya, kita akan lanjut ke part 7. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye. See you later.